Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah Rahmawati. Saya dari kelas 6F Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Teman-temanku sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa nikmat umur dan juga kesehatan, sehingga kita masih bisa merasakan indahnya bulan Ramadan tahun ini. Dan tak terasa pula tahun ini menjadi tahun kedua kita melewati bulan Ramadan di tengah COVID-19 ini. Dan tak terasa pula kita telah memasuki bulan Ramadan di hari ke-13. Bulan Ramadan merupakan bulan yang begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena di bulan Ramadan ini begitu banyak amal ibadah yang apabila kita kerjakan maka pahalanya akan dilipat gandakan. Tapi pertanyaannya di sini, apa yang sudah kita lakukan untuk mendapatkan kemuliaan di bulan Ramadan ini? Atau jangan-jangan ketika kita menyambut bulan Ramadan ini justru kita sambut dengan hati yang biasa saja? Atau bahkan ketika kita mendengar akan memasuki bulan Ramadan, justru di pikiran kita saat itu adalah mengagendakan bukber bersama teman atau kasih kita. Sungguh sia-sia orang yang hanya memikirkan kesenangan dunia saja, hingga lupa dengan begitu banyaknya kemuliaan di bulan Ramadan ini yang bisa kita raih. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim yang artinya, setiap kebaikan yang dikerjakan oleh manusia maka akan dilipat gandakan sebanyak 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku, maka akulah yang akan membalasnya, sebab dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan ini, maka dia akan mendapatkan 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika dia berjumpa dengan Robnya. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada bau minyak kasturi. Dan sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Imam Al-Bukhari nomor 38 dan Imam Muslim nomor 760 yang artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosa-dosa yang telah lalu akan Allah ampuni. Begitu banyak kemuliaan yang bisa kita dapatkan di bulan Ramadan ini. Amalan yang kita kerjakan saja pada saat berpuasa akan dilipat gandakan pahalanya. Diamnya orang yang berpuasa pun bernilai tasbih. Tapi diam di sini bukan sekedar diam, tetapi ketika orang itu diam namun mulutnya tak pernah berhenti berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doa-doanya orang yang berpuasa pun mustajab dan dosa-dosanya pun akan diampuni. Apakah kita tidak tergiur dengan begitu banyaknya kemuliaan di bulan Ramadan ini? Tentunya kita sebagai seorang muslim jangan sampai dengan begitu banyaknya kemuliaan di bulan Ramadan ini tapi tidak ada satupun yang bisa kita dapatkan. Dan jangan sampai pula di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini kita isi dengan hal-hal yang tidak positif atau justru akan mengurangi nilai pahala kita. Contohnya banyak tidur hingga lalai dalam beribadah, lalu banyak mengeluhnya, marah-marah terus, lalu mulut kita hanya dipakai untuk membicarakan keburukan orang lain, mata kita hanya dipakai untuk bermain sosial media seharian atau bahkan menonton drama Korea, lalu berduaan dengan lawan jenis atau yang anak muda sebut saat ini sebagai bucin. Jangan sampai kita hanya menghabiskan waktu bucin untuk ciptaannya saja, hingga lupa penciptanya pun ingin kita bucin kepadanya. Terkadang kita bisa menghabiskan waktu sampai berjam-jam ketika kita menonton drama Korea, atau bahkan ketika kita berjalan dengan kekasih kita bisa sampai lupa waktu. Tapi untuk menyempatkan waktu untuk penciptanya saja pun sangat sulit. Kita udah capek-capek puasa nih, seharian nahan lapar, nahan haus, tapi pahala kita malah habis. Di bulan Ramadan ini marilah kita semangat untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun negara kita masih menerapkan PSBB, kemarin-kemarin sempat lockdown, tapi tidak dijadikan alasan kita untuk bermalas-malasan dalam ibadah. Justru kita jadikan sebagai kesempatan dan peluang yang besar untuk beribadah di rumah. Jangan pernah berpikir tahun ini ibadah saya mau malas-malasan dan masih ada kesempatan di tahun depan barulah saya akan bergiat dalam ibadah. Jangan sampai kita memiliki pemikiran seperti itu, karena
belum tentu kita akan masih bisa menemui bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Karena ajal siapa yang tahu. Sebagaimana Allah Ta'ala telah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 61 yang artinya bahwasannya jika ajal telah datang maka tidak bisa kita memajukan atau memundurkannya. Untuk itu, marilah kita manfaatkan sebaik mungkin nikmat umur yang masih Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita dengan melakukan hal-hal yang baik sebagai bekal kita di akhirat nanti. Kita harus bisa memanfaatkan sebaik mungkin di bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini dengan diisi hal-hal yang baik dan tentunya disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semisal kita bisa nih membuat targetan seperti tahun ini kita khatam Quran beberapa kali nih, sholawatan sehari beberapa kali nih, sedekah sehari beberapa nih, atau kita bisa membuat planner ibadah harian kita seperti yang awalnya ketika kita menjalankan sholat 5 waktu yang masih suka ditunda-tunda, kita bisa belajar untuk menunaikannya tepat waktu. Atau yang awalnya kita jarang nih sholat sunnah, kita belajar sedikit demi sedikit untuk menunaikannya. Jangan samakan bulan Ramadan ini dengan bulan-bulan yang biasanya, karena bulan Ramadan ini merupakan bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang istimewa dan juga bulan yang spesial. Maka sudah sepantasnya kita mengisi hal-hal yang spesial dan istimewa pula. Akhir kata dari saya, berlelahlah demi lillah, jagalah segalanya agar senantiasa ada dalam koridor aturannya, lakukan apa saja selagi itu baik dan Allah suka. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.